Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news, Shin Tae-yong bahagia hingga guling-guling di jalanan. Erick Thohir hubungi beberapa pemain keturunan lagi minggu ini. Lawan Vietnam jadi penentu nasib timnas Indonesia. Sandy Walsh siap ulangi mimpi indah Piala Asia 2023. Anies Baswedan bisa menangis melihat semua ini. Ketum PSSI Erick Thohir serukan dukung Prabowo Gibran untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dulu dipuja-puja, sekarang nasibnya kayak begini gara-gara gak bermain di luar negeri. Evan Dimas gak dipakai Shin Tae-yong lagi, begini kabarnya. Alhamdulillah, kabar gembira, naturalisasi Martin Paes temui titik terang. Hassani angkat bicara sampai ngomong berani kayak begini dan langsung direspon Arya ex-co PSSI. Breaking news, Shin Tae-yong bahagia hingga guling-guling di jalanan. Erick Thohir hubungi beberapa pemain keturunan lagi minggu ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku akan menghubungi beberapa pemain keturunan lagi minggu-minggu ini, yang mana ditujukan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Tapi namanya belakangan, kalau udah datang berarti kalau udah salaman mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu, kata Erick Thohir. Untuk bersaing di level atas Asia sekaligus mengintip peluang lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain top tambahan. Saat ini ada banyak pemain keturunan yang berkarier di luar negeri, lebih tepatnya mentas di liga-liga top Eropa. Sebut saja ada Jairo Riedewald yang membela Crystal Palace di Premier League, Kevin Dix yang eksis bareng Football Club Copenhagen di Liga Denmark, dan Ole Roemeny, penyerang Football Club Utrecht di Eredivisie Belanda. Lawan Vietnam jadi penentu nasib timnas Indonesia. Sandy Walsh siap ulangi mimpi indah Piala Asia 2023. Kemenangan di dua laga melawan Golden Start akan membuat kans Indonesia makin terbuka untuk lolos ke babak selanjutnya. Saya pikir pertandingan di bulan Maret akan menjadi penting untuk melihat apakah kami dapat lolos ke babak berikutnya. Melihat duel lawan Golden Start, pemain asal Cafe Mechelen cukup optimis mereka bisa meraih hasil positif. Menurutnya, hasil Piala Asia 2023 menambah motivasi bagi semua pemain saat ini. Sukses melaju ke babak 16 besar membuat mental skuad Garuda mulai solid untuk menantang tim-tim kuat. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya jika kami membuat langkah yang tepat, kami dapat lebih dekat melaju ke babak berikutnya. Itu akan menjadi rinciannya. Jadi setelah Piala Asia 2023, tidak ada yang tidak mungkin, tegasnya. Kita bisa melaju ke babak berikutnya adalah benar. Kita harus menang 2 kali melawan Vietnam. Mereka akan siap menghadapi kita dan kita juga akan siap menghadapi mereka. Anies Baswedan bisa menangis melihat semua ini. Ketum PSSI Erick Thohir serukan dukung Prabowo Gibran untuk kemajuan sepak bola Indonesia.
Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan jadi simbol utama. Di sisi lain juga untuk pemilihan umum presiden di luar negeri, Sandy Walsh dan Marcelino 100% hampir dipastikan mendukung Prabowo Gibran karena sudah terbukti membantu kemajuan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Pak Hamdan Hamadan yang membantu mengurus naturalisasi pemain keturunan juga mengajak mendukung Pak Prabowo. Pernyataannya sangat hebat dan berani. Lebih lanjut, Hamdan mengungkapkan rasa antusias tersebut kemudian ditunjukkan Prabowo dengan memberikan segala daya dan upaya untuk mendukung tim Merah Putih. Jika PSSI butuh tempat latihan untuk timnas, fasilitas kami selalu terbuka untuk timnas kapanpun. Dan saya siap mendukung timnas untuk berlatih di akademi terbaik dimanapun di dunia, ucap Hamdan menirukan Prabowo. Saking semangatnya dan begitu terkesan dengan para pesepak bola muda kita. Pak Prabowo pun naik ke podium lalu berkata guna menghasilkan bibit-bibit terbaik dan saya terkesan melihat semangat kalian tadi. Maka juara satu hadiahnya tidak 100 juta rupiah. Tapi kita tambahkan jadi 1 miliar rupiah dan berlatih di akademi terbaik di dunia. Jelasnya. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look. Dulu dipuja-puja, sekarang nasibnya kayak begini gara-gara gak bermain di luar negeri. Evan Dimas gak dipakai Shin Tae-yong lagi, begini kabarnya. Saat itu performanya di klub semakin menurun lantaran tak lepas dari cedera yang dialaminya pada sesi persiapan pramusim sehingga membuatnya harus rehat untuk waktu yang lama. Walau begitu, gelandang berusia 28 tahun ini memiliki akurasi umpan yang tinggi, bahkan menurut data statistik dapat mencapai lebih dari 93%. Bahkan sempat juga berhembus isu bahwa ex-kapten timnas Indonesia bakal pensiun. Meski belum ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait mengenai isu pensiun dini tersebut. Bila diingat kembali masa kejayaannya, Evan Dimas merupakan pemain yang banyak dibicarakan saat dirinya bermain bersama timnas Indonesia U19 dan menjadi juara Piala AFF U19 2013. Namun terhitung sejak Januari 2022, Evan Dimas sudah pernah dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong untuk mengisi skuad Garuda Timnas Senior. Jadi kesimpulannya kita butuh pemain naturalisasi yang terus berkompetisi di level Eropa. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your Alhamdulillah, kabar gembira naturalisasi Martin Paes temui titik terang. Hassani angkat bicara sampai ngomong berani kayak begini dan langsung direspon Arya ex-co PSSI. Sebelumnya, Hassani menyampaikan bahwa masih ada peluang bagi Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Ini melihat banyak ayat pada pasal 9 FIFA tentang peluang Martin Paes memperkuat timnas Indonesia. Hassani melanjutkan bahwa kasus yang menimpa Martin Paes ini hampir sama dengan Jordi Amat waktu pernah membela timnas U21 Spanyol. Arya pun langsung menanggapi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Hassani yang sudah memberikan masukan kepada PSSI tentang kondisi Martin Paes. Namun yang pasti permasalahan Martin Paes ini berbeda dengan Jordi Amat. Mengenai pasal yang dibicarakan Pak Hassani, sudah kami teliti, tapi ada proses yang harus kami kerjakan terlebih dahulu, ucap Arya. Kata Arya, PSSI saat ini sedang fokus agar Martin Paes bisa dinaturalisasi terlebih dahulu. Setelah itu PSSI baru berkoordinasi dengan FIFA untuk memperjuangkan kiper asal Belanda tersebut.